Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga dendam dan cemburu, seorang kakak tega tikam adiknya hingga tewas. Sesosok bayi perempuan dibuang oleh orang tuanya di rumah kosong. 3 pejabat KPU Pangkep jadi tersangka korupsi dana hibah Pilkada Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024. Seekor ular sanca batik sepanjang 6 meter bersembunyi di atap plafon rumah warga di Parepare. Proses evakuasi berlangsung tegang karena ular tersebut sangat agresif. Proses evakuasi ular sanca batik raksasa berlangsung alot karena ular sanca dengan berat 30 kg ini sangat agresif. Petugas damkar sempat kewalahan saat berjibaku menurunkan binatang melata ini dari atap plafon rumah. Ular sanca sepanjang 6 meter itu diduga masuk ke permukiman warga di Kelurahan Lapade, Kecamatan Ujung Parepare untuk mencari makan. Sebab habitat asli ular tergenang air akibat intensitas hujan tinggi. Evakuasi sedikit kami mengalami kesulitan karena ularnya ini agresif dan lumayan besar. Ini kurang lebih ada 6 meter dia punya panjang dan kami punya peralatan ada sempat trouble diakibatkan karena ularnya ini agresif sekali. Franciscus menambahkan, potensi satwa liar seperti ular dan biawak masuk ke rumah warga sangat tinggi pada musim penghujan, terutama jika di sekitar rumah warga banyak semak belukar dan sampah makanan. Setelah berhasil ditaklukkan, ular sanca batik 6 meter kemudian diserahkan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam untuk dilepas liarkan ke habitatnya. Suwardi Gatang melaporkan dari Parepare. Warga Kabupaten Goa menemukan bayi perempuan yang masih hidup. Bayi malang itu ditemukan di dalam tas yang ditinggalkan di sebuah rumah kosong dekat danau. Polisi kini tengah memburu pelaku pembuangan bayi tersebut. Astaga, dia masih hidup, Ki. Sesosok bayi perempuan yang masih hidup ditemukan terbungkus kain di dalam tas. Tali ari-ari bayi sudah terpotong, yang menguatkan dugaan bayi ini baru saja dilahirkan sebelum ditinggalkan orang tuanya. Penemuan bermula ketika sejumlah warga yang berolahraga pagi di sekitar Danau Mawang mendengar suara tangisan. Mereka kemudian menelusuri sumber suara dan mendapati bayi tersebut ditinggalkan di bawah rumah kayu kosong di tepi danau. Warga segera menggendong bayi itu dan membawanya ke Puskesmas Bontomaranu untuk mendapatkan perawatan. Kondisi bayi perempuan dinyatakan selamat. Anggota Polsek Bontomarunu langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengumpulkan petunjuk. Pada saat ditemukan dia terbungkus tas Pak ya? tas dan kain. Itu siapa yang temukan pertama kali, Pak? Itu warga yang melakukan aktivitas jalan pagi di sekitaran Danau Mawang. Jalan pagi. Di sekitaran jam berapa itu, Pak? Kurang lebih jam 6. Jam 6. Polisi masih terus menyelidiki kasus ini untuk mengungkap identitas orang tua kandung bayi. Polisi juga menelusuri dugaan pelanggaran hukum terkait tindakan penelantaran dan pembuangan bayi. Saat ini bayi perempuan itu berada dalam perawatan dan pendampingan dinas terkait di Puskesmas Bontomaranu. Muhammad Sardi melaporkan dari Goa. Pertikaian dalam satu keluarga di Kota Makassar memakan korban jiwa. Kakak kandung tega tikam adiknya hingga tewas diduga dilatari dendam dan kecemburuan. Sudah. Warga Jalan Gunung Lati Mojong, Kecamatan Bontoala, Makassar, Sulawesi Selatan seketika geger saksikan perkelahian dua pria, adik dan kakak kandung berakhir dengan korban nyawa. Sang adik roboh dengan sejumlah luka tikam di ruang tamu tetangga saat hindari kejaran kakak yang bersenjata tajam. Korban bernama Ayub, 25 tahun, langsung dilarikan ke rumah sakit namun nyawanya tak tertolong. Sementara kakaknya langsung kabur. Ayah sambung dua bersaudara menyebut keduanya sudah sering bertengkar bahkan dalam hal perkara sepele. Kakak yang telah berusia 30 tahun merasa ibunya lebih menyayangi adiknya. Rasa iri pun lama-lama berubah jadi dendam.
Mendapat laporan, polisi langsung gelar olah TKP dan kumpulkan keterangan sejumlah saksi di lokasi kejadian. Yang pelaku ini dendam sama korban. Kami belum mendapatkan sedetail mungkin masalah apa sampai dia dendam sehingga dia melakukan tindak pidana pembunuhan. Seperti itu. Polisi juga telah membentuk tim untuk melakukan penyelidikan dan mengejar pelaku penikaman. Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Ketegangan mewarnai aksi unjuk rasa saat massa menerobos kantor Badan Pertahanan Nasional Makassar. Mereka menduga ada mafia tanah yang bermain dalam kasus kepemilikan tanah. Situasi tegang terjadi saat massa yang tiba dengan mengendarai mobil pickup langsung menerobos pintu kantor BPN Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Senin siang. Mereka memaksa masuk untuk bertemu dengan Kepala Kantor BPN Kota Makassar hingga ke pintu ruangan. Saling dorong dengan petugas keamanan bersama polisi yang mengawal aksi pun terjadi. Ketegangan tak berlangsung lama. Setelah Kepala BPN tak kunjung muncul, massa melanjutkan orasi secara bergantian di depan kantor. Aksi dilakukan sebagai buntut kasus sengketa lahan antara PT Haji Kala yang diklaim juga kepemilikannya oleh PT GMTD Tbk sehingga memunculkan dugaan adanya permainan mafia tanah. Kemunculan dua sertifikat dalam satu objek lahan jadi indikasi adanya dugaan permainan tangan-tangan tak terlihat. Ketegangan juga terjadi antara massa unjuk rasa dengan polisi di Jalan Lanto Daeng Pasewang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Puluhan pendemo mendorong barikade petugas dan mengadang aparat yang berjaga di depan asrama. Meski sempat terjadi saling dorong, petugas bertahan dengan tameng dan berupaya mengendalikan situasi. Diduga ada provokasi sejumlah oknum yang memicu emosi massa. Setelah dilakukan mediasi singkat, ketegangan berangsur mereda. Kami melaksanakan pelayanan unjuk rasa kepada teman-teman mahasiswa dari Papua. Untuk hari ini kami turunkan kurang lebih ada sekitar 500 personil gabungan baik dari Polres, Polsek, dan juga dari Polda. Sampai saat ini masih puji Tuhan masih aman terkendali. Polisi mengimbau mahasiswa menyampaikan aspirasi dengan damai dan tidak terprovokasi. Aparat menegaskan pengamanan akan terus dilakukan untuk menjaga ketertiban dan keamanan publik. Tim Liputan melaporkan. Kejaksaan Negeri Pangkep menetapkan 3 pejabat KPU Pangkep sebagai tersangka. Ketiganya diduga terlibat korupsi dana hibah pemilihan kepala daerah bupati dan wakil bupati tahun 2024 yang menyebabkan kerugian negara lebih dari setengah miliar rupiah. Setelah penyidik memeriksa 28 saksi dan 3 ahli pada Senin malam, Kejari Pangkep menetapkan 3 pejabat KPU Pangkep sebagai tersangka. Ketiganya adalah Ikhlas, selaku Ketua KPU Pangkep, Agus Salim, Sekretaris KPU merangkap pejabat pembuat komitmen, serta Mu'arif, Komisioner KPU Pangkep. Mereka diduga melakukan kolusi dan persekongkolan dalam pengadaan barang dan jasa melalui metode e-purchasing. Berdasarkan penyidikan, Ketua dan Komisioner KPU diduga turut menunjuk calon penyedia meskipun tidak memiliki kewenangan dalam proses pengadaan. Persekongkolan ini kemudian ditindaklanjuti oleh Sekretaris KPU selaku PPK dengan menggunakan dokumen pengadaan yang diduga dibuat pihak penyedia. Akibat praktik melawan hukum, negara mengalami kerugian sebesar 554 juta rupiah berdasarkan perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Ketua bersama dengan komisioner ini kan dalam proses pengadaan di KPU dia tidak mempunyai kewenangan untuk mengintervensi proses pengadaan tersebut. Nah ternyata dalam faktanya PPK selaku sekretaris ini kan yang paling berkompeten dalam proses pengadaan yang ada di KPU. Tapi kemudian terjadilah persekongkolan antara tiga-tiganya itu untuk melakukan pemilihan calon penyedia. Dalam kasus ini kejaksaan juga menyita uang tunai sebesar 205 juta rupiah sebagai barang bukti. Usai ditetapkan sebagai tersangka, ketiga pejabat KPU ditahan selama 20 hari ke depan di rutan kelas 2B Pangkep.
Muhammad Sardi melaporkan dari Pangkep. Laporan tersebut mengakhiri berita Makassar hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Tia Anissa, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.